Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sayang, ikut Mas yuk. Aku sekarang lagi di kamar berdua dengan Mas Yusuf. Setelah makan malam seperti biasa sebelum tidur, aku dan Mas Yusuf pillow talk dulu. Katanya Mas Yusuf sih supaya kita menceritakan keseharian yang sudah dilewati setiap harinya dan selalu terbuka satu sama lain. Berbantal dengan Mas Yusuf memang hal ternyaman sih. Kemana Mas? Aku malah bertanya balik. Betul kan, dia mengajakku dan aku bertanya mau diajak kemana. Bulan madu. Singkat, aku menelan ludah. Bulan madu. Honeymoon. Setelah pernikahan yang berjalan lama, suamiku baru mengajak pergi. Bukannya aku berkeinginan untuk pergi refreshing setelah pernikahan seperti yang dilakukan pasangan yang baru menikah. Bukan. Aku tidak berharap sama sekali sih. Aku juga tahu kesibukan suamiku. Ada angin apa nih suamiku mengajak berbulan madu? Sayang, panggilnya. Iya mas. Aku menoleh ke wajahnya. Gimana? Mau? Kamu gak sibuk kerja? Aku tidak mau mengganggu pekerjaannya demi refreshing berdua. Kamu mau apa enggak? Tanyanya menggebu. Ih mas, kok jadi kita tanya-tanyaan terus sih? Sebel juga aku dari tadi yang kuajukan dan Mas Yusuf ucapkan sebuah pertanyaan. Ya kamu gak jawab pertanyaanku, malah tanya balik terus, ujarnya yang kelihatan sebel sama aku. Aku sih mau-mau aja mas, tapi aku gak mau loh ganggu kerja kantor kamu. Yes, Mas Yusuf mengangkat satu tangannya ke udara. Why, kenapa suamiku ini? Makasih sayang, dia mengecup pipiku singkat. Besok mas mau ngajuin cuti 2 minggu kalau gitu. Kan kalau sudah seenaknya minta cuti gak suka banget akunya. Mas, aku gak suka loh ya kamu bolos-bolos kerja. Gak bolos sayang, cuma minta cuti. Lagian kan aku bosnya, bisa mantau dari jauh juga. Gini nih, kalau sudah bahas jabatan, manut aja wes. Lagian aku juga ingin liburan juga. Sudah lama aku tidak bepergian. Terakhir mungkin ke Yogyakarta barengan sama KKN. Memang mau? Aduh, mulutku kok rasanya malu yang nyebut bulan madu alias honeymoon berdua. Mau bulan madu kemana? Mas Yusuf yang melihat kegugupanku ternyata renyah. Ya ampun, malu banget sih di depan suami. Maklumin, aku yang baru 18 tahun, pendawai 19 tahun. Lucu banget sih kamu yang hobinya mencubit hidungku. Kalau tidak ya pipiku yang jadi sasaran. Suka sih banget malah, tapi ya gitu, lumer banget hatiku. Masya Allah, ke Mekah sekalian umroh. Apa? Mekah? Umroh? Aku gak salah dengar kan? Aku menatap Mas Yusuf, mata Mas Yusuf lekat, mencoba mencari candaan dari ucapannya, tapi gak ada. Serius? Umroh? Gak salah dengar kan mas? Akunya? Ucapku lirih. Iya, kenapa gak mau? Lucu sekali kamu mas, mana mungkin ada yang menolak untuk diajak pergi ke tanah suci. Ya Allah, rasanya mau nangis. Ini masih ajakan, belum berangkat ke sana, tapi hati ini seakan berdebar untuk datang ke tempat tercintanya baginda Rasulullah. Impian sejuta umat muslim, cita-cita yang selalu kulantunkan setiap sholat untuk diundang menjadi tamu Allah. Air mataku menetes, aku sungguh terharu. Ini masih ajakan, belum berangkat. Sungguh tidak bisa diucapkan oleh kata. Ya Allah, aku mencintai makhlukmu yang sedang tidur di sebelahku. Loh, kok malah nangis? Yang? Mas Yusuf menatapku dengan raut khawatir. Aku menggeleng kepala, memeluknya erat, menenggelamkan wajahku ke dada bidangnya. Aku masih terisak. Sayang, jangan bikin aku khawatir. Mas, beneran mau ngajak aku umroh ke Mekah? Aku masih tidak yakin. Pengennya sekalian kita ibadah juga.
Tapi kalau kamunya gak mau ya kita cari tempat lain aja, gak apa-apa. Aku mencubit perutnya gemas. Gak peka banget sih suamiku. Masa gak tahu kalau aku nangis terharu bahagia? Kok malah dicubit sih, Cak? Mas Yusuf meringis. Gemes tahu aku. Mau banget. Mas, itu cita-cita aku dari kecil. Dulu waktu Umi sama Abi haji, aku pengen banget ikut sama beliau berdua. Terus waktu beliau berdua umroh, aku kan diajak, udah daftar siap buat umroh, tapi waktu harinya berangkat aku nggak bisa ikut soalnya sakit demam, nggak diizinin ikut. Mungkin Allah belum izinin aku berangkat ke sana kali. Aku bercerita jujur. Sedih juga sih kalau aku cerita kejadian itu, tapi kalau Allah belum mengizinkan ya tidak akan berkehendak. Mas Yusuf tersenyum kepadaku, seolah tahu kesedihan dalam bercerita. Akan terwujud sayang, insya Allah kali ini Allah akan mengizinkanmu berangkat bersamaku. Aku benar-benar terharu mempererat pelukanku. Mungkin Allah ingin aku berangkat beribadah berdua bersamamu, Mas. Betul, kita akan segera ke Tanah Suci. Aku sudah mendaftar 1 bulan yang lalu. 1 minggu lagi kita berangkat. Aku terkejut. 1 minggu lagi? Cepat sekali, Mas Yusuf sudah menyiapkan 1 bulan yang lalu dan aku tidak mengetahuinya. Berarti ajakan tadi kalau seumpama aku gak mau, harus mau dong. Aku yakin Mas Yusuf pasti memaksaku dan dengan senang hati aku mengikutinya. Kok aku gak tahu, Mas? Tanyaku sarkas. Kejutan, sebenarnya pengen ngasih tahu waktu di pesawat aja biar kamu lebih kaget, tapi aku pikir lagi, kamu dan aku harus menyiapkan lebih lagi. Maksudku, menyiapkan jasmani kita untuk menghadap tempat suci Allah. Mataku berkaca-kaca, melihat Mas Yusuf. Ya Allah, aku sungguh selalu mengucap syukur selalu di sampingnya. Makasih banget, Mas, aku cinta sama kamu. Mas Yusuf menatapku lekat, sangat lekat. Dia juga tersenyum intens kepadaku. Aku tahu, me too always still jannah with me, Cak. Aku menganggukkan kepala tak sanggup membalas ucapannya. Bagiku sangat menyayat kalbuku. Suamiku merenggangkan pelukannya. Sebelum kita berangkat umroh, kamu ikut aku ke perayaan rumah barunya rekan kerjaku, sekalian ngasih ucapan selamat, soalnya baru nikah. Kamu gak diundang ke resepsinya memang. Dia gak ngadain resepsi, cuma perayaan sederhana, doa bersama anak yatim gitu katanya. Jadi aku gak datang, sekalian aja datang sama kamu ke rumah barunya. Minggunya kita berangkat honeymoon. Lanjutnya, Mas Yusuf mengerlingkan matanya genit. Pipiku pasti sudah merah padam karena malu. Dasar suamiku suka sekali menggodaku. Hari Sabtu telah tiba. Kedua pasangan yang sedang dimabuk asmara dalam ikatan halal berjalan memasuki pemukiman perumahan elit di Jakarta. Demi temannya, ini Yusuf rela pergi dari Surabaya ke Jakarta untuk berkunjung ke rumah baru rekan kerjanya. Meskipun belum lama kenal dengan teman kerjanya, Yusuf sudah nyaman dan senang bisa bekerja sama dengan pengusaha umurnya yang lebih muda darinya. Sifatnya yang hampir sama dengan Yusuf, tidak banyak bicara, cuek, dan dingin, membuat Yusuf nyaman untuk berinteraksi dengannya. Yusuf sangat tampan dan tentu terlihat gagah dengan kemeja berwarna coklat muda. Sangat serasi dengan istrinya, walau Aisyah menggunakan pakaian berwarna hijau toska yang sangat terlihat anggun dipakai oleh Aisyah. Sesampai di halaman rumah rekan kerja Yusuf, Atala, Yusuf dan Aisyah keluar dari mobil. Mas, kok sepi ya? Katanya ada perayaan rumah baru, nanya Aisyah begitu polos. Memang benar, tapi perayaannya hanya untuk yang datang ke rumahnya saja, bukan pesta yang besar. Hanya seperti kunjungan ke rumah saudara saja. Kan perayaan untuk yang datang saja, Cak. Aisyah menganggukkan kepala paham. Ternyata hanya seperti kunjungan rumah biasa. Aisyah sangat suka itu, tidak ada keramaian. Tok tok tok. Yusuf mengetuk pintu yang masih tertutup. Assalamualaikum. Syifa ya? Atalanya ada?
Tanya Yusuf saat pintu sudah dibuka. Tentu Yusuf tahu nama istri dari rekan kerja sekaligus teman barunya. Iya, saya Syifa. Atalanya ada di dalam, saya panggilkan dulu ya. Masuk dulu silahkan. Wanita berparas cantik yang sama berhijabnya dengan Aisyah membuka pintu lebih lebar lagi, mempersilahkan tamunya untuk masuk. Yusuf, pria berperawakan tinggi pengantin baru itu muncul di balik pintu rumahnya. Tak, selamat. Yusuf yang tidak suka basa-basi. Thanks bro, sahut Atala dan dengan menyalami tamunya, mempersilahkan masuk ke dalam rumah barunya. Ini rekan kerja abang, namanya Yusuf sama istrinya Aisyah. Atala memperkenalkan tamunya kepada istrinya Syifa. Masya Allah, saya Syifa. Syifa bersalaman kepada Aisyah dan menangkupkan tangannya ke Yusuf. Lama berbincang dan bercerita dengan Syifa. Dia masih terbilang sangat muda, jadi sangat asyik untuk diajak berbincang-bincang membahas dari mulai gamis, hijab, dan lainnya. Atala dan Yusuf juga sedang berbincang membahas masalah pekerjaan, tetapi tidak dalam suasana serius, santai dan sembari tertawa ringan. Ya meskipun raut wajah keduanya sama, datar. 1 jam kemudian Yusuf yang memang rencananya lepas ini akan membereskan pekerjaan yang belum tuntas sebelum dirinya dan sang istri pergi berbulan madu ke tanah suci Mekah, supaya sewaktu di sana ia bisa fokus beribadah. Kami pulang dulu, ucap Yusuf singkat tanpa basa-basi. Ya meskipun sudah teman, tapi tetap saja memang ciri khasnya Yusuf begitu. Iya, hati-hati. Yusuf dan Aisyah tidak kembali ke Surabaya. Mereka memutuskan menyewa hotel untuk persinggahan semalam sebelum besoknya pergi berbulan madu sekaligus beribadah ke tanah suci. Aisyah sungguh tidak sabar, tidak menyangka seumur hidupnya ia akan menginjakan kaki ke tanah suci. Ya meskipun belum menunaikan ibadah haji tapi umroh. Tapi Aisyah sudah sangat bersyukur sekali. Terakhir waktu mau berangkat yang gak jadi karena sakit, Aisyah selalu merengek lagi untuk meminta ikut Abi saat beliau akan umroh dengan uminya. Namun Abi selalu mengatakan kepadanya bahwa ia akan sering ke sana suatu saat nanti. Insya Allah, Abinya selalu mengatakan ingin ia melakukan perjalanan ke tanah suci pertamanya dengan pasangan hidupnya. Doa itu terkabul, ucapan yang selalu Abinya katakan menjadi kenyataan. Ya meskipun dulu Abi hanya bercanda. Sayang, jangan bawa barang banyak-banyak. Kalau tidak terlalu penting gak perlu dibawa. Kita nanti bisa beli di sana. Tanya tidak suka ribet, itu prinsip Yusuf. Lagian selagi ada uang, semua beres. Tinggal kita menggunakan uang itu dengan sebaik dan sebutuhnya kita. Untuk Aisyah memang sama. Untuk apa membawa terlalu banyak barang? Toh niat pertama Aisyah ke sana adalah beribadah. Iya, tahu Mas. Kan Mas juga kemarin bantu packing barang waktu di Surabaya. Yusuf kok tiba-tiba saja jadi pelupa. Padahal juga yang meminta tidak membawa barang banyak dari awal memang istrinya. Mungkin faktor usia yang mau menginjak 30 tahun. Yusuf jadi tidak mau membahas umur. Yusuf berjalan ke sisi Aisyah yang membereskan baju untuk dimasukkan ke tas. Memeluknya dari belakang seperti biasa. Nyaman tentu saja. Yusuf sudah menemukan tulang rusuknya, tempat ternyaman untuk dia pulang. Rumah sesungguhnya ialah istri kecilnya. Aku mau kasih surprise buat kamu. Aisyah yang sudah selesai mengerjakan pekerjaannya membalikkan badannya menghadap suami tercintanya. Surprise apa lagi Mas? Yang ini aja udah bikin aku deg-degan. Gemas rasanya dengan tingkah polos Aisyah. Yusuf mencubit pipi merah istrinya. Namanya surprise itu rahasia. Aisyah pura-pura ngambek. Yang gak seru kamu melepas hijab yang masih melekat di kepalanya. Aisyah membaringkan badannya ke ranjang. Kan aku kepo Mas. Yusuf ikut berbaring di samping Aisyah. Setelah umroh, aku kasih tahu kejutannya. Ya lama dong. Kan besok kita berangkat sayang. Aisyah mendekat, menenggelamkan kepalanya di dada Yusuf.
Tidak ada tempat ternyaman kecuali di sisi orang yang kita cintai. Sungguh, makasih ya sayang. Untuk Yusuf menaikkan satu alisnya heran. Semua? Terima kasih sudah datang di hidup aku, jadi imam aku, menuntutku untuk jalan beriringan ke surga. Mau nerima aku yang kadang masih kekanakan. Aisyah masih dalam pelukan ternyaman Yusuf. Jangan pernah tinggalin aku ya. Aisyah mendongakkan kepalanya menatap manik mata suaminya. Aisyah sudah bergantung kepada Yusuf. Hidup Aisyah rasanya sudah ia serahkan kepada sang suami. Yusuf sangat tersentuh mendengar ucapan jujur sang istri. Tentu apapun itu Yusuf tidak akan pernah meninggalkan istrinya. Terima kasih juga sudah mau jadi istri Mas ini. Kamu wanita terbaik untukku. Hanya kamu yang bisa membuat aku yang dingin ini menjadi cair. Hanya dengan kamu sayangku. Yusuf mengeratkan tangannya memeluk Aisyah lebih erat lagi. Yusuf berharap semoga tidak pernah ada musibah dalam rumah tangganya. Hati kecil Yusuf ingin sekali menceritakan masa lalunya kepada Aisyah, tapi logikanya seakan menolak untuk mengatakan. Yusuf takut Aisyah tidak bisa menerima masa lalunya. Yusuf tidak mau Aisyah bersikap lain saat mengetahui masa lalu Yusuf. Dan tentunya Yusuf tidak ingin Aisyah meninggalkannya. Tidak akan. Aisyah tidak mungkin meninggalkan Yusuf. Yusuf tidak akan melepaskan Aisyah sampai kapanpun. Bersambung.